warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Tuan Guru kita yang sama-sama kita muliakan, pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, bapak-bapak, ibu-ibu, al-ustadz dan ustadzah rahimakumullah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama, dalam rangka untuk mengikis kebodohan kita dalam hukum-hukum Islam. Mudah-mudahan waktu yang kita sediakan di majelis ta'lim ini dicatat sebagai amal ibadah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan, amalan sunnah yang senantiasa kita kerjakan, itu bukti kita sangat mengharapkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian rutin kita yang ke-237, menampilkan dua tuan guru kita sebagaimana pada malam-malam minggu yang lalu. Untuk mengambil berkah dalam acara kita ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Asraful Anwar LC. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت الموت
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, sama-sama kita sampaikan kepada Al-Ustadz yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, setelah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, sekarang marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Iqbal Habibi Siregar SPDI. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم واشف به مرض قلبي وما بي اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين اللهم
Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah tadi bacaan selawat yang sama-sama telah kita bacakan. Mudah-mudahan selawat-selawat kita dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita dengarkan ulasan atau penjelasan dari Tuan Guru kita yang pertama, ada sedikit informasi kepada Bapak Ibu yang memiliki mobil BK 1031 GD, diharapkan untuk segera menggesernya sedikit, ada yang ingin keluar mungkin. BK 1031. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan ulasan dan penjelasan dari Tuan Guru kita tentang paham wasatiyah di dalam Islam. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz moderator, yang saya hormati narasumber, para ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Judul saya paham wasatiyah dalam Islam. Wasatiyah secara sederhana diartikan moderat, menengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Asalnya ini adalah dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Itu arti yang saya kutip dari terjemah Al-Quran oleh Kemenak, Kementerian Agama. Yang hendak kita bahas ini adalah kata-kata wasaton.
ketika kita kembali kepada tafsir-tafsir, bahwa yang dimaksud dengan wasat itu adalah umat dunal anbiya'i wa fawqal umami. Umat wasatan itu adalah umat di bawah Nabi dan di atas orang-orang banyak, di atas umat-umat. Wal wastu al-adlu, wasat itu adalah adil. Wa aslu hadza anna Ahmad al-asya'i awsatuha, dan asal ini adalah bahwasanya yang paling terpuji dari segala sesuatu itu adalah menengahnya. Walamma kana al-wastu mujaniban lil ghalli wat taqsiri kana mahmudan. Tatkala adalah maksud wasat itu lain daripada keterlaluan dan kekurangan, taksir, karena mahmudan, jadilah dia terpuji, tidak ghulu, tidak taksir, tidak keterlaluan, dan tidak pula terlalu kekurangan. Ai hadil ummah lam taqlu ghuluwan nasara fi anbiya'ihim. Artinya umat Islam ini tidak ghulu, tidak ekstrim seperti ekstrimnya Nasrani pada nabi-nabi mereka. Artinya nabi mereka dipertuhan, itu adalah keterlaluan juga, terlalu lebih, melebih-lebihi. Wala qassaru taksir al-yahud, dan tidak taksir, tidak terlalu kurang sebagaimana orang Yahudi taksir kepada nabi-nabi mereka. Jadi Nabi Yahudi itu kurang, tidak sebagaimana mestinya hormat dan mengagungkan para nabi, melainkan mereka kurang merendahkannya. Ja'alna al-muslimina khiyaran, kami jadikan kaum muslimin itu adalah orang-orang baik, orang-orang terpilih. Fahum khiyarul umamil wal wastu fil umuri kulluha bila ifratin wala tafritin. Maka mereka sebaik-baik umat, dan wasat itu, menengah itu pada dalam hal-hal apapun, segala urusan. Artinya bila ifratin wala tafritin, tidak keterlaluan berlebih-lebihan dan tidak keterlaluan mengurangi daripada yang semestinya. Fi sya'nid dini wad dunya, dalam urusan agama dan urusan dunia. Artinya umat Islam ini tidak terlalu mengajar dunia dan tidak juga terlalu mengajar agama, tapi menengah, sedang-sedang saja. Itulah kira-kira kalau kita ambil dari tafsir-tafsir pengertian ummatan wasaton itu, umat yang menengah, umat yang adil, umat terpilih, umat yang baik. Baik tafsir klasik maupun tafsir modern seperti Wahbah Az-Zuhaili. Sementara sekarang ini wasatiyah berasal dari wasat. Ini adalah suatu paham baru. Paham baru tidak hanya sekedar pengertiannya secara menengah, moderat, dalam arti tidak keterlaluan kepada spiritual, rohaniah, dan tidak keterlaluan kepada material. Sementara wasatiyah sekarang ini dipahami lebih khusus lagi adalah umat yang moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Untuk ekstrim kanan ada ayat dan hadis-hadisnya. Untuk ekstrim kiri juga ada ayat dan ada hadis-hadisnya. Untuk ekstrim kanan, misalnya hadis Ani bin Umar
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Bahwa aku diperintahkan, kata Rasul, untuk memerangi manusia hingga mereka mengucap 2 kalimat syahadah dan mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Artinya masuk Islam. Aku, kata Nabi, diperintahkan. Itu biasanya maksudnya adalah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi manusia sehingga mereka masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadah, mendirikan sholat, membayar zakat. Jadi terus diperangi sajalah orang yang tidak Islam. Fa idza fa'alu zalika, kalau sudah mereka melakukan itu, masuk Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terpeliharalah harta mereka dan darah mereka daripadaku. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, dengan hukum Islam. Orang yang membunuh dibunuh, qisas. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka itu atas Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai pengikut Nabi Muhammad harus membunuh orang, memerangi orang sampai masuk Islam. Dan ketika kita periksa syarahnya di dalam Fathul Bari, syarah Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Asqalani, memang maknanya begitulah, tak ada pengecualian. Bisa dengar? Saya rapatkan mic ke mulut saya. Jadi ketika saya periksa syarahnya, bahwa maknanya begitulah, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk memerangi orang sampai masuk Islam. Sebagai pengikut Nabi, kita juga berarti diperintahkan. Dan syarahnya menjelaskan ini secara mutlak, tak ada poinnya, tak ada taksisnya, tak ada pengecualiannya, tak ada batasnya, secara mutlak terbuka begitu saja. Tambah lagi ayat Quran, waqtuluhum haitsu sahibtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah mereka, orang kafir, orang musyrik, bunuhlah mereka di mana saja kamu temukan mereka, di mana saja kamu bertemu dengan mereka, dan usirlah mereka sekira-kira mereka itu telah mengusir kamu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Dalam ayat yang lain, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah, sehingga hilang fitnah, dan jadilah agama itu semata-mata agama bagi Allah, agama yang diterima Allah. Kalau sudah mereka berhenti, maka tidak ada perlawanan, tidak ada musuh kecuali atas orang yang zalim. Jadi ayat-ayat ini dan hadis serta hadis-hadis yang lain ada yang bila dipahami secara memang dengan mengambil ayat-ayat itu saja dan hadis-hadis itu saja, maka bolehlah kita membunuh orang, memerangi orang yang tidak beriman, yang tidak Islam.
kalau kita ambil ayat-ayat dan hadis itu. Dan itulah yang menjadi alasan ekstrim kanan. Ekstrim kanan, asalkan tidak Islam, kita bunuh, kita perangi, dan itu adalah kewajiban kita. Tapi ekstrim kiri juga ada ayatnya, ada hadisnya. Ekstrem kiri itu artinya bahwa semua adalah Islam. Kalau sudah mengucap 2 kalimat syahadat Islam, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita fatwakan kafirnya, tidak boleh kita fatwakan sesatnya. Misalnya hadis man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang masuk surga itu adalah orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh kita katakan sesat. Kalaupun dia mengaku nabi, kalaupun dia mengaku menerima wahyu berteman dengan Jibril, tak boleh kita vonis dia kafir, dia dia sesat, tidak boleh. Mengapa? Karena Nabi sudah menjamin orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Dalam ayat surah Al-Baqarah 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, penyembah bintang-bintang, sabiin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih, karena mereka nanti akan selamat di akhirat. Surah Al-Baqarah 62 ini menjelaskan bahwa untuk masuk surga itu cukup dengan 3 syarat. 1, beriman kepada Allah, 1, beriman kepada hari akhirat, 1 lagi beramal soleh. Tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak beriman kepada Rasul-Rasul, tidak apa-apa. Tidak beriman kepada Nabi, tidak puasa, tidak berzakat, tidak apa-apa. Kalau diambil ayat ini saja, diambil hadis tadi, maka orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat apalagi beramal soleh dia, tak boleh kita usik-usik dia. Dia adalah orang yang dijamin sudah akan masuk surga, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil ekstrem kiri. Ini dalil liberal. Ini dalil pluralis. Jadi kalau kita ambil sebagian ayat, sebagian hadis, bisa ekstrim kanan. Kita ambil sebagian hadis dan ayat, bisa ekstrim kiri. Sementara Islam itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Itulah dia wasatiyah. Wasatiyah, moderat. Bagaimana caranya? Adalah dengan metode tematis. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema yang kita bahas, kita himpun secara komprehensif, tidak secara parsial-parsial. Ketika kita himpun dia, maka terjadilah pemahaman wasatiyah. Islam itu punya jati diri
tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, yang kadang-kadang agak bervariasi, itulah dia khilafiyah. Asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyyatul mubarak, itu agak variasi. Dalam hal-hal yang tidak prinsipil bisa terjadi perbedaan. Dalam hal furu', kalau bahasa klasiknya furu', kalau bahasa modernnya non prinsipil, yang tidak pokok, yang tidak prinsip, bisa terjadi perbedaan. Wajah tu wajahnya. Allahumma ba'id, kata Muhammadiyah, boleh bervariasi. Sami Allahu liman hamidah, tangannya lurus. Sami Allahu liman hamidah, tangannya bersedekap. Ini khilafiyah, variasi ibadah yang mencontohkan Rasul. Tapi kalau sudah mengaku Nabi, mengaku menerima wahyu, mengaku berteman dengan Jibril, itu tidak bisa lagi ditolerir. Dan dengan menghimpun ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan satu tema yang sedang dibahas, maka terjadilah pemahaman yang netral, pemahaman yang moderat, pemahaman yang menengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Jadi namanya pendekatan tematis. Sebenarnya pendekatan tematis ini sejak lama sudah ada, termasuklah at-targhib wa tarhib karangan Ibnu Munzir. At-targhib wa tarhib, kitab ini menghimpun hadis-hadis tentang targhib wa tarhib. Targhib kabar gembira, tarhib ancaman. Jadi hadis-hadis sekitar itu dihimpunkan dalam sebuah kitab. Ini juga tematis. Kitab-kitab sunan juga melakukan pendekatan tematis. Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darqutni, Sunan Ibnu Majah. Kitab-kitab sunan itu menggunakan pendekatan tematis. Makanya ada Kitabul Wudu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu ditulis di bawah judul Kitabul Wudu, Kitabus Sholat, Kitabus Siam. Fikih juga tematis. Kitabut Toharah, ayat dan hadis-hadis yang menyangkut Toharah ditulis di dalam Kitabut Toharah atau Babut Toharah. Itu adalah tematis juga. Tapi tematis yang lalu itu bertujuan untuk menyempurnakan pembahasan tentang tema, untuk memperkaya bahasan tentang tema. Sekarang kita melakukan pendekatan tematis dalam kaitan dengan wasatiyah ini. Tujuannya bukan hanya memperkaya, melengkapi pembahasan tentang satu tema, tapi lebih daripada itu menjaga jangan sampai pemahaman itu ekstrim kanan, jangan sampai ekstrim kiri. Maka kita lakukan pendekatan tematis. Jadi paham wasatiyah ini sekarang muncul menjadi wacana internasional. Dr. Yusuf Al-Qaradawi punya yayasan wasatiyah, ulama internasional. Perdana Menteri Malaysia mempunyai pusat studi wasatiyah, punya yayasan studi wasatiyah. Bulan kemarin saya ke Malaysia seminar tentang wasatiyah di USIM. Oleh karena saya di sana visiting profesor,
Jadi ada seminar-seminar selalu saya ikut datang. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pendekatan tematis dulu tujuannya melengkapi pembahasan tentang tema. Yang tematis, pendekatan tematis dalam tujuan wasatiyah ini supaya pemahaman itu jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ketika tahun lalu saya ke Jerman di Frankfurt, ketemu dengan seorang tokoh Indonesia. Mereka telah undang pakar Hindu, Kristen, dan Islam dari Indonesia. Pakar Kristennya Dr. Abdul Muhsin Al-Ghazali. Mereka minta kepada pakar-pakar tiga agama ini menghimpun ayat-ayat kitab suci masing-masing tentang ayat-ayat yang lunak-lunak, yang toleran-toleran saja. Jangan diangkat ayat-ayat yang keras, jangan diangkat ayat-ayat perang, tapi ayat-ayat yang toleran saja. Dan beliau mengatakan kepada saya, kami telah berhasil. Saya katakan, itu tidak sah dalam Islam. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Beriman kepada sebagian ayat, kafir sebagian ayat. Tidak sah itu, mesti secara totalitas. Udkhulu bis-silmi kafah. Tapi mereka ngotot bahwa itu adalah keberhasilan menurut mereka. Untung saja mereka mengambil ayat-ayat dan hadis-hadis toleran. Kalau mereka kumpulkan pula, ada pula kelompok yang mengumpulkan hadis-hadis perang saja, macam tadi itu, ayat-ayat perang saja, membunuh orang saja, akan bahaya juga. Jadi makanya perlu tematis, pendekatan secara komprehensif. Oleh karena munculnya di mana-mana ada paham ekstrim, ekstrim kanan, ada ekstrem kiri, liberal, maka paham wasatiyah ini dikembangkan di mana-mana, dibahas di mana-mana. Yang asal dasarnya adalah ayat ummatan wasaton. Tapi umatan wasaton tadi adalah umat yang terbaik, umat yang sedang-sedang, tidak seperti ruhaniyahnya Nasrani, tidak seperti materialismenya Yahudi, tidak fokus kepada dunia saja, mengabaikan akhirat, tidak fokus kepada akhirat, mengabaikan dunia. Sebagaimana juga ada hadis Nabi mengatakan juga tidak bahwa ini akhsyakum, aku yang paling takut kepada Allah di antara kamu, tetapi aku sholat, aku aku tidur, aku makan, aku beristri. Jadi artinya tidak dunia saja dan tidak akhirat saja. Itu pemahaman wasaton dalam tafsir-tafsir dan syarah. Sementara sekarang ini adalah wasaton itu wasatiyah, paham menengah, paham moderat. Bapak, saudara-saudara sekalian, jadi langkah-langkah yang diambil oleh para negarawan dan juga ilmuwan seperti Yusuf Qaradawi ini menunjukkan bahwa paham ini sekarang sangat diperlukan untuk melahirkan paham-paham Islam yang normal, paham-paham Islam yang moderat. Dan ada buku banyak sudah sekarang, yang antaranya saya bawa ini Islam Moderat. Islam Moderat, kumpulan tulisan-tulisan para pakar kita. Jadi ini adalah masalah yang besar. Namun ada juga masalah yang kecil-kecil, yang karena diambil satu arah saja, tidak kedua-dua belah pihak arahnya, maka bisa menjadi ekstrem walaupun tidak sampai kafir. Misalnya pemahaman terhadap hadis.
la'anallahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Dilaknat Allah orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Ini buku kecil yang dikarang oleh Mufti Mesir Dr. Ali Jum'ah, judulnya Al-Mutasyaddidun. Ini difotokopikan oleh Ustaz Tahir untuk saya. Al-Mutasyaddidun. Jadi dalam memahami hadis ini ada yang ekstrim kanan. Artinya tadi Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Lalu dipahamilah kalau ada masjid yang di sekelilingnya kuburan, maka masjid itu wajib dihancurkan. Nah, ada fatwa dan itu sudah juga merasuk di tengah-tengah masyarakat kita. Maaf kalau ada bapak-bapak yang berpaham seperti itu. Tidak kafir, tidak sesat, tapi itu bisa dikatakan agak ekstrim. Dalam hadis Muslim, kubur anbiya'ihim wa salihihim, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi masajidah. Rasul mengatakan bahwa Allah melaknat orang yang menjadikan kuburan nabi dan orang soleh itu menjadi masjid. Artinya seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ketika mereka hormat dan mengkultuskan nabi mereka, pemimpin-pemimpin mereka, mereka jadikan di situ tempat ibadah. Mereka jadikan kuburan itu tempat ibadah sebagai penghormatan kepada yang di dalam kubur itu, dan kiblatnya ke kubur itu. Sementara masjid yang ada kuburannya di Indonesia, di Medan, masjid duluan, bukan kuburan duluan. Karena ada kuburan di situ lalu dibikin masjid. Tidak, masjid duluan. Yahudi kuburan duluan, baru di atasnya dibikin masjid, kan lain. Kemudian mereka membuat kiblatnya kepada kuburan itu. Kita tidak pernah berkiblat kepada kuburan. Nah, jadi agak-agak terlalu mutasyaddid lah dia. Dan logikanya pun kurang pas. Mengapa mahkamah masjid yang wajib diruntuh? Justru kuburan itulah yang dipindahkan, kan? Kuburan itulah kalau perlu dipindahkan. Tapi ini beginilah cara-cara yang kadang-kadang, padahal yang memberikan fatwa itu adalah orang yang berkompeten, orang alim betul. Kalau saya barangkali tidak keterlaluan mengatakan mereka itu mujtahid zaman sekarang ini. Tapi bisa begitu oleh karena memang alur pikir itu, sepintar-pintar orang juga punya alur pikir, punya paradigma, paradigm. Pintar sama pintar, tapi alur pikirnya berbeda. Bisa satu ke kanan, satu ke kiri. Ya, tujuannya menjaga agama, tujuannya adalah memelihara kesucian agama. Tapi ada yang mutasyaddidun, mutasahilun. Sehingga di dalam kritik sanad hadis pun begitu. Ulama-ulama kritikus hadis itu terbagi kepada tiga: mutasyaddidun yang ketat, mutasahilun yang longgar, mu'tadilun yang menengah, moderat. Jadi ulama-ulama besar pun ada yang mutasyaddid, ketat, ada yang mutasahil, longgar-longgar saja, ada yang mu'tadil atau mutawassit, menengah, moderat. Kalau dosen di kelas, ada dosen killer namanya. Sepintar-pintar orang paling dapatnya B. Nah, itu mutasyaddid itu.
killer. Ada juga dosen saya dulu, mantan menteri dia. Tak ada orang nilainya yang di bawah 90, 92, 97, sampai kena tegur oleh direktur Pasca. Sehingga ada surat edaran, siapa yang memberikan nilai kepada mahasiswa 90 atau lebih harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dia tak peduli, ini hak saya kan. Nah, itu adalah mutasahil. Dalam menilai periwayat juga begitu. Semua orang menilainya thiqah. Dia menilainya laisa bil qawi, tidak kuat. Nah, ini mutasyaddid ini. Ibnu Hibban rata-rata orang thiqah. Dimasukkannya dalam kitabnya As-Thiqat, termasuk orang yang thiqah. Kalau seorang thiqah periwayatnya, maka hadisnya sahih. Laisa bil qawi, hadisnya dhaif. Nah, jadi ada mutasyadidun. Pemahaman ulama juga termasuk terhadap fikih, terhadap hadis, ada yang mutasyadidun, mutasahilun, ada yang mu'tadilun. Walaupun mutasyadidun itu tidak harus dikatakan kafir atau sesat, tidak, tapi ada terkandung di dalam bahwa dia adalah ekstrim kanan misalnya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, paham wasatiyah kalau dengar di TV di mana-mana sudah paham lah. Paham wasatiyah itu paham moderat, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Yang contoh jelas yang ekstrim kanan itu membunuhi orang yang tidak Islam, gara-gara tidak Islam. Dan ayatnya ada, hadisnya ada. Dan orang yang mengatakan semua yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tak boleh dipatwakan sesat, itu ada ayatnya, ada hadisnya. Kalau diambil separoh-separoh dari nas-nas yang ada dalam agama. Untuk mengatasi itu perlu pemahaman tematis, pemahaman komprehensif. Untuk menjadi pagar, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Baiklah Bapak, Saudara, barangkali itu pengantar dari saya. Sementara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Ittihad rahimakumullah, adalah tadi uraian paparan dari Tuan Guru kita tentang paham wasatiyah dalam Islam. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, untuk menghemat waktu, mari kita sama mendengarkan uraian dan penjelasan dari Tuan Guru kita yang kedua dengan materi tasbih. Kepada Tuan Guru kita, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya mujibas sa'ilin. Yang kita muliakan Tuan Guru kita, narasumber pertama yang telah menyampaikan ceramahnya di hadapan kita dan cukup bermanfaat, walaupun ada kelihatan yang memikirkan maksud ceramah tersebut, ada yang menolak, itu wajar saja. Kemudian yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
malam ini sebenarnya tidak ada judul yang khusus, hanya melanjutkan persoalan malam minggu yang lalu, malam Ahad yang lalu. Pertanyaan dari Bapak orang tua kita Saifuddin Toha mengenai tasbih. Jadi ini anggaplah sebagai jawaban dari pertanyaan yang lalu. Kita hubungkan dengan firman Allah Ta'ala pada surah Al-Waqiah ayat 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi ayat ini memerintahkan kita agar bertasbih. Al-Waqiah 96. Kemudian wa an Uqbah bin Amir qal lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah dia pada rukuk kamu. Karena ada ayat mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim, maka baca rukuk subhana rabbikal azim. Diambil dari sana. Subhana rabbikal azim. Adapun tambah wa bihamdi, ada mengatakan dhaif, ada mengatakan tidak. Boleh ditambah. Kemudian walamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la, surah turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-A'la ayat 1. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum, jadikan dia pada sujud kamu, bacaan sujud. Jadi sabbih isma rabbikal a'la sama dengan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau begitu bacaan rukuk, bacaan sujud, keduanya diambil dari ayat Al-Quran. Yang pertama tadi surah Al-Waqiah ayat 96. Yang kedua surah Al-A'la ayat pertama. Penjelasan dikutip oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, wafat pada tahun 671 Hijriah, Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 9 halaman 152. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-A'la ayat pertama, sabbih isma rabbikal a'la. Yustahabul liqari idza qara sabbih isma rabbikal a'la ay yaqula aqibah subhana rabbil a'la. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala jama'atun min as-sahabah wa tabi'in. Sunnat bagi qari, orang yang membaca, apabila dia membaca sabbih isma rabbikal a'la, dan dia ucapkan sesudahnya subhana rabbil a'la. Misalnya dia baca ayat sabbih isma rabbikal a'la, kemudian dia sambung subhana rabbil a'la. Sunnat itu. Dan dikatakan ini ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan jamaah, satu jamaah dari sahabat dan tabi'in. Jadi sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian dijelaskan pula seperti tadi, fanzallahu ta'ala sabbih isma rabbikal a'la. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah dia pada sujud kamu, baca sujud subhana rabbiyal a'la. Dzakar Ta'alabi fi kitab Al-Arais, disebutkan oleh Imam Sa'alabi dalam kitab Al-Araisnya. Dan dalam kitab itu dikatakan dibaca pada dalam waktu sujud, ketika sujud subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Nah, demikian dari Syekh Abdullah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, wafat 621, Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 10 halaman 11. Hubungannya dengan yang ditanyakan oleh Bapak Saifuddin Toha pada minggu yang lalu, pada ayat
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ayat 3. Maka bertasbihlah dengan muji Tuhanmu dan minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ini ayat diturunkan Allah Ta'ala menjelang wafat Nabi. Menjelang Nabi wafat, menurut keterangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, juga dalam tafsir Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi, menjelang wafat Nabi, ayat yang terakhir sekali diturunkan adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, bukan al-yawma akmaltu lakum. Yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum ada Imam As-Sundi. Pendapat itu lemah, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang benar wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nah, kemudian berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi surah idza jaa nasrullah wal fath illa yaqul subhana rabbana subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka rabbana bihamdik allahumma ighfirli. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli, yatawil Quran. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat setelah turun ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath, kecuali dia membaca subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Subhanaka rabbana bihamdik diambil dari mana? Fasabbih bihamdi rabbik, maka bertasbihlah dengan menyebut Tuhanmu, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadi subhana rabbana subhanaka rabbana wa bihamdik, itu tasbih. Kemudian astaghfiru, minta ampunlah kepadanya, wa allahumma ighfirli. Nah, jadi pada mulanya Nabi kita kalau sholat rukuk membaca subhanallahil azim, sujud membaca subhanallahil a'la. Menjelang wafat Nabi kita mengganti bacaan itu, subhanaka rabbana bihamdik allahumma ighfirli, kata Aisyah. Dan doa ini banyak diamalkan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah, mengamalkan doa itu, subhanaka rabbana bihamdik allahumma ighfirli. Nah, kemudian ada lagi dinyatakan dalam riwayat yang tidak sahih, berkata Ummu Salamah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir perkaranya menjelang wafat beliau, la yaqum wa la yaqul wa la yaji wa la yadhhab illa qala subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir urusannya tidak hanya berdiri, tidak duduk, tidak datang, tidak pergi kecuali membaca subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang dikatakan Pak Toha kemarin minggu yang lalu, subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi yang biasa dibaca orang pada bacaan tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Saya kenal ada namanya di sana Masjid Tupail Khadijah, ada seorang bapak, dia tukang tilam. Apa masih hidup atau tidak tak paham saya. Masih ada barangkali pak itu. Dia kalau sholat tetapi dibacanya rukuk subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli, sujud subhanakallahumma rabbana bihamdik allahumma ighfirli. Ini pengganti subhanallah ini, pengganti subhanallah. Karena Nabi waktu kecil, waktu Nabi kita wafat, ya dibacanya subhanakallahumma, bukan subhanallah ala atau subhanallah azim. Nah, tetapi ulama-ulama kita terutama sekali termasuk
menerima ini, seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi menerima ini. Menerima maksudnya gabungkan saja keduanya. Jadi sudah itu aja. Subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, subhanallahil azim bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdi, Allahumma ighfirli. Baru berdiri tidak. Sujud, Allahu Akbar, subhanallahil ala bihamdi, subhanallahil ala bihamdi, subhanallahil ala bihamdi, subhanakallahumma bihamdi, Allahumma ighfirli. Digabung. Jadi bacaan pertama tetap dibaca, ditambah subhanakallahumma. Sudah sama dengan subhanallahil ala dibaca, ditambah subhanakallahumma. Metode penggabungan ini banyak diambil oleh ulama terdahulu, termasuk tadi Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi. Tetapi tidak boleh digabung berpendapat Imam Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan yang diamalkan Nabi itu saja, jangan digabung. Itu cara beliau. Sebagaimana pada pengajian dahulu pernah kita bicarakan tentang takbiratul ihram mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yaitu dengan 3 jari ini lurus kelingking dengan jari ibu jari membelit. Jadi kira-kira begini. Allahu Akbar. Itu caranya. Ini mazhab Hanafi. Ini menggabungkan 2 hadis yang menurut Imam Albani tidak boleh. Amalkan 1 aja, jangan 2. Itu kata Imam Albani. Yang sudah dikatakan Tuan Guru kita tadi pendekar hadis. Tapi banyak salahnya. Pendekar banyak salahnya. Betul itu yang dikatakan Sibirin tadi. Betul itu. Kurang kerjaan itu. Kalau hadis Bukhari, Sahih Bukhari dibahas lagi, kurang kerjaan itu. Saya lihat tempat dia mengaji di Syria itu ada perpustakaan, di sana dia menghafal hadis. Tempat dia mengaji. Dia memang tidak orang sekolahan. Ada juga mirip-mirip saya itu, bukan orang sekolahan. Tak sampai di mana ilmunya. Tapi sekolah itu pun tak sampai di mana juga ilmunya. Mirip-mirip juga. Tergantung orang. Nah, jadi bacaan tadi berbeda sedikit. Subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Yang kedua bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Hanya saja riwayat kedua tadi subhanakallahumma juga dari Siti Aisyah yang ditakwil dari Al-Qur'an, yaitu ayatnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi itulah pendapat atau keterangan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada hadis tapi dinyatakan tidak sahih dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah? Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ya, istri Nabi ragu-ragu boleh. Nah, kata dia Nabi tidak bangun, tidak duduk, tidak datang, tidak pergi kecuali membaca subhanallah bihamdi, astagfirullah wa atubu ilaih. Dari mana subhanaka subhanallah bihamdi? Dari fasabbih bihamdi rabbik. Dari mana astagfirullah wa astaghfiruhu? Dari mana wa atubu ilaih? Wa atubu ilaih innahu kana tawwab. Jadi cantik juga. Nah, jadi jelas ini dikutip dari kitab yang sama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dari jilid 10 halaman 158. Kemarin Tuan Guru kita Nano Wahidi MA LCMA mengatakan bahwa hadis yang berkenaan dengan tasbih itu yang telah disampaikan oleh Bapak Syekh Farid Toha ada pada Sahih Muslim. Kemudian ada dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian ada dalam kitab Al-Majrwabih. Setelah saya perhatikan, tak ada. Mungkin perhatian saya kurang cermat. Saya tidak menemukan dalam hadis Muslim hadis itu, dan tidak menemukan dalam kitab Al-Majrwabih hadis itu, tak ada. Tapi dalam
Ada apa ya Rabi? Ada. Dalam Lataiful Ma'arif tidak ada. Kita baca dulu. Karena ini betul-betul membuat kita kembali agak heboh sedikit. Kemarin ada pertanyaan, kedua Ustaz yang datang pada malam ini, itu Ustaz Idris Hasibuan, yang menanyakan ayat Ustaz Bitullah. Apa maksudnya itu? Menjadi PR bagi saya. Dan ceramah inilah yang paling hebat ini, ceramah malam ini. Baru hari ini tadi saya buat. Penulisan kutip. Lebih daripada 4 jam saya duduk di hadapan komputer menyelesaikan ini. Jadi kita lihat dulu ayat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ya Allah, hebat Nabi kita itu. Segalanya dia bisa. Bahasa bersaja mampu. Kalimat yang panjang bisa dipendekkan, bisa. Jawab oleh kalim. Maka tidak ada duanya di dunia. Itulah cuma Muhammad Rasulullah SAW, kekasih kita semua. Semoga nanti di pada masyar dipertemukan Allah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Nah, jadi apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ada 2 kalimat ringan di lidah, berat di timbang. Di lidah ringan mengucapkannya, tapi di mizan berat. Dan dikasih oleh Ar-Rahman, oleh Allah Ta'ala. Apa bacaan itu? Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. Jadi tak diragukan lagi kesahihannya. Rawi Syekhan muttafaq alaih. Di bawah Al-Quran kedudukannya. Nah, kemudian ini malam disingkat, waktu setengah jam lagi. Dari An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, Abi Dzar Al-Ghifari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbiruka bihabbil kalam ila Allah. Qultu ya Rasulullah akhbirni bihabbil kalam ila Allah. Faqala inna habbal kalam ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Rawahu Muslim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, maukah ku ceritakan kepadamu bihabbil kalam ila Allah, kalam yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada kalam paling sukai, dicintai oleh Allah Ta'ala. Mendengarkan itu, Abu Dzar berkata, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa kalam dicintai Allah itu, yang paling sayang oleh Allah. Nah, Nabi kita menyatakan inna habbal kalam ila Allah, sesungguhnya kalam yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jadi ini hadis mengatakan kelebihan membaca subhanallah wa bihamdihi. Dalam satu riwayat dikatakan bukan habul kalam, tapi afdalul kalam, kalam yang paling afdal, yang paling mulia, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Nah, hal ini dikomentari oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Al-Imam An-Nawawi di komentarinya kata beliau, membaca Al-Quran lebih afdal daripada membaca subhanallah bihamdihi. Baca Al-Quran lebih afdal, kata beliau. Kemudian dia mengatakan membaca Al-Quran lebih afdal dari tasbih dan tahlil secara mutlak. Baca Al-Quran kalam Allah. Nah, adapun dia maksur pada satu waktu, pada satu ketika dianggap sibuk dengan dia lebih afdal. Begini, salah satunya bisa saya sampaikan, diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Al-Idah fi Masikal Haji wal Umrah. Kata beliau, kalau di waktu tawaf lebih bagus membaca doa maksur, doa yang berdasarkan hadis, daripada membaca Al-Quran. Secara umum tadi
Al-Quran lebih bagus. Tetapi ketika tawaf lebih bagus berdoa dengan doa matur daripada membaca Al-Quran. Ada juga orang yang tawaf itu baca Al-Quran, di bawahnya Al-Quran dibacanya. Berjalan dia sambil baca Al-Quran. Yang sering begini saya lihat orang Nigeria, baca Al-Quran sambil tawaf. Lebih bagus berdoa, doa matur. Dan doa yang dibaca oleh jamaah haji itu memang doa matur. Doa yang diambil dari Rasulullah SAW. Nah, jadi itu tadi, membaca Al-Quran lebih afdal dari tasbih. Nah, membaca Al-Quran lebih afdal dari tasbih dan tahlil, kecuali pada beberapa tempat. Misalnya pada waktu tawaf lebih afdal membaca tasbih, tahlil, doa matur daripada membaca Al-Quran. Hal ini diterangkan oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, halaman 9 3835, halaman 3835. Ini kitab baru, halamannya beda secara umum. Nah, ini yang pertanyaan Pak Toha. Wa kharaj al-Bazzar bisnadi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi hadis yang begini bunyinya hanya ada dalam kitab tadi, yaitu yang saya baca dalam kitab tadi yang bernama Al-Majjarur Rabih fi Thawabil Amal Shalih, halaman 213. Adapun pada Sahih Bukhari, pada Sahih Muslim, yang ada hanya bukan ini. Hadis yang mengatakan kelebihan subhanallah bihamdi, subhanallah itu yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara hadis yang dibicarakan tadi adanya dalam kitab Al-Majjarur Rabih fi Thawabil Amal Shalih. Belum ada bacaan seperti yang sudah kita baca, yaitu subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Man qala kutiba maka maqala wa thumma alqat bil arsh la yabhuha dambir amila sahibuha hatta yalqa Allah yaumil qiyamah wa maktumah kama qala. Barang siapa membacanya subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, siapa membacanya ditulis sebagaimana dibacanya, kemudian digantungkan di arasy. Sudah ditulis digantungkan di arasy. Luar biasa ini. Arasy alam yang paling besar. Dalam satu riwayat, alam yang pertama sekali diciptakan Allah Ta'ala. Itu banyak qaul, ada yang mengatakan arasy, ada yang mengatakan lauh mahfuz, macam-macam. Nah, kemudian tulisan itu tidak akan terhapus oleh dosa orang yang mengerjakannya, yang membacanya, sampai dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia tetap ditulis, dimaterai, dicap sebagaimana dia katakan, yaitu subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi pakai wa atubu ilaih. Di sini ada beda, saya perhatikan ada bedanya. Bedanya pada hadis ini dibaca wa atubu ilaih. Pada penjelasan tadi tidak ada wa atubu ilaih. Tadi ada kita baca dari riwayat dari Aisyah, Nabi kita membaca dalam sholatnya subhana rabbana wa bihamdika Allahumma firli, akan tidak ada wa atubu ilaih. Kemudian subhanaka Allahumma rabbana bihamdik Allahumma firli, tidak ada wa atubu ilaih. Kenapa tidak ada? Karena perintah membaca wa atubu ilaih memang tak ada. Yang ada perintahnya fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir. Sedangkan innahu kana tawwab, kenapa minta ampun kepada Allah? Kenapa? Itu benar taubat. Itu bukan perintah membaca taubat. Jadi ada membacanya. Dalam hadis tadi Nabi tidak membaca. Dalam baca sholat Nabi hanya sampai baca Allahumma firli, tak ada wa atubu ilaih. Tetapi dalam hadis yang lain yang kita baca tadi ada wa atubu ilaih. Jadi kalau
itu kalau kita membaca di luar sholat, Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdi, Allahumma firli wa atubu ilaih. Jadi tambah lagi wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat, subhanakallahumma wa bihamdi, Allahumma firli. Ya. Nah, itu keterangan Syekh Al-Hafiz Syarafuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Ad-Dimyati yang ma'ruf dengan nama Ibn Al-Majid, wafat pada tahun 705 Hijriah, dalam kitab Al-Madjar Rabih Bitabil Amal Salih halaman 213. Jadi benarlah apa disampaikan oleh bapak kita, orang tua kita, bapak saya berdoa, benar ada Allahumma firli wa tub ada, tetapi tidak terdapat dalam Sahih Bukhari, tidak terdapat dalam Sahih Muslim, hanya ada dalam Musnad Al-Bazzar. Jadi kalau orang yang kurang kitab hadisnya seperti saya, tidak lengkap. Itu hanya lengkap. Jadi tahu sedikit-sedikit aja. Nah, berikutnya di dalam kitab yang bernama Lataiful Ma'arif oleh Syekh Zainuddin Abdul Farad Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali. Ini pendekar hadis dari mazhab Hambali, hebat. Termasuk karangan beliau kitab yang bernama Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hebat. Nah, beliau mengatakan ada diriwayatkan marfu' dan mauquf dari selainnya. Katanya, man fatal lail ayyukabidah wa khilal bali ayyunfiqah wajibuna an adwihi ayyuqatilah. Siapa yang tidak dapat melaksanakan sholat malam, tak bisa dia tahajud, tak bisa pula dia berinfak karena bakhil, tak bisa dia berinfak karena bakhil, tak bisa dia tahajud tadi, tak bisa berinfak, kemudian takut dia kepada musuhnya untuk ikut berperang, takut. Nah, kalau takut dari itu, takut tak tahajud, takut tak berinfak, takut tak berperang, apa obatnya? Faluktir, maka perbanyaklah membaca subhanallah bihamdi. Nah, ini hadis yang ada dalam Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Jadi subhanallah bihamdi. Nah, fa'innaha abdullah bin Jabrullah. Allah Ta'ala lebih cinta lagi kepada bacaan tadi dari gunung emas, atau fiddah, atau dari gunung perak. Emas atau perak, barangkali Syahrawi, barangkali. Nah, jadi ini dinyatakan oleh pentahqiq kitab Lataiful Ma'arif, bukan hadis Nabi, tetapi adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Beliau dinyatakan oleh Ibnu Syaibah dalam musannafnya halaman 767. Nah, jadi itulah kesimpulan dalam masalah tasbih yang lalu. Jadi terdapat dalam Al-Musnad Al-Bazzar. Nah, jadi benarlah itu. Jadi bacaan sudah berkali-kali kita baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Barangkali Bapak Toha sudah sering mengamalkan ini. Ada puisi biasanya. Kalau ada lampu merah, baca alhamdulillah hijau gitu. Oh. Jadinya. Jadi kalau lampu merah dibaca itu hijau. Tinggi lancar terus, tinggi. Tidak ada lampu merah. Hebat. Nggak bisa diamalkan itu. Itu banyak maksudnya, ada fadilahnya. Tapi lebih hebat lagi Pak, ada ulama di Tapanuli Selatan, namanya Tuan Mukhtar Muda, sudah meninggal. Dan di Indonesia ini yang saya tahu, kalau Tuan Mukhtar Muda datang, berdiri Gus Dur menyambutnya. Kalau lain datang, Gus Dur tak berdiri. Kalau Mukhtar Muda datang, terus Mukhtar Muda berdiri, Gus Dur menyambutnya. Itu kata orang NU. Pernah datang ke tempat kediaman saya di Medan,
Sempat saya kusuk-kusuk kaki Tuan. Jadi waktu itu saya bercerita dengan dia, Tuan, ada pertanyaan nih Tuan. Apa itu? Kenapa di dalam kitab, kalau ada kitab Nahu, asal contoh koma Zaidun, Zaidun Qaiman, kenapa Zaid semua Tuan? Contoh dalam Nahu itu, kayak bukan Amar, Abwan, Salim, kenapa Tuan? Dijawabnya, agaknya itu begininya itu. Makanya dibuat Zaidun semua contoh dalam Nahu itu. Zaidun artinya ziyadah, bertambah. Mudah-mudahan dengan dibuat contoh Zaidun bertambah-tambah ilmu para pelajar itu. Dari Tuan Mukhtar Muda dapat Zaidun. Jadi kalau Tuan Mukhtar Muda tadi, Pak Tua tadi dibacakan oleh hijau. Kalau tidak, asal lalu hijau terus. Tak pernah merah. Itu hebat. Pernah pada suatu hari mau pergi ke kantor, dibawa oleh partai. Beliau bukan anak partai. Jadi ini terlambat nih Tuan. Kalau tahu namanya Najamuddin Nasution, sudah berbelakang rahmatullah, orang partai P3. Tuan, ini sudah terlambat. Bagaimana caranya Tuan kita takkan lampu merah? Nah, ayolah kita pergi. Mudah-mudahan catat. Memang takkan lampu merah, terus hijau terus. Itu Tuan Syekh Mukhtar Muda. Kalau tidak, masa berdiri Gus Dur menyambut dia. Hebat dia. Lembut kali orangnya. Tangannya lembut, kakinya lembut. Nah, jadi itu tadi bacaan sampai pada waktu mulai. Nah, kemudian selesai dari Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Lataiful Ma'arif halaman jilid 2 halaman 406. Lataiful Ma'arif itu hanya 2 jilid. Dan karena dia ulama hadis terkesan keras, banyak sekali yang dibidahkannya amalan pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Ulama hadis begitu. Misalnya kalau kita perhatikan dalam sujud salat, waktu bersujud, ada orang mendahulukan lututnya, ada orang mendahulukan tangannya, kecuali yang sakit. Jadi orang sehat semua ini, yang sakit gak dibahas. Nah, jadi kalau cerita mazhab yang mendahulukan lutut dalam musuh itu mazhab Hanafi, mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali. 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali, maksudnya lutut duluan. Tetapi mazhab Maliki tangan duluan. Jadi dalam perbedaan mazhab 3:1. Namun dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, ulama hadis mengatakan lebih kuat tangan duluan. Bukan berdasarkan hadis, keras sekali yang mengatakan itu, yaitu Syekh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi. Nah, sedikit lagi, ini tak datang orangnya. Ustaz Idris tadi tak datang. Ya. Saya pun tidak ingat lagi apa yang ditanyakannya minggu yang lalu mengenai ayat ini. Berkaitan dengan apa sebetulnya? Ayatnya berbunyi, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Biasa kita baca ini mana? Biasa kita baca Yusabbitullahu bil qawli tsabit itu pada bacaan apa? Yang biasa dibaca pada bacaan apa? Saya tak heran kalau tidak dapat menjawabnya, karena yang hadir ini banyak masih muda. Yang biasa baca orang tua, yaitu waktu membaca talqin di kuburan. Baca talqin sering dibaca ini. Yusabbitullahu bil qawli tsabit. Kalau anak muda kan jarang itu. Biasanya atau bacanya pun tak jelas itu. Jangan kan orang mati, orang hidup pun tak paham.
Itu makanya kalau baca talqin di kuburan jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Karena mayat dalam kubur itu ditanya dengan bahasa masing-masing. Itu pendapat yang sahih. Bukan tanya, "Man rabbuka? Apa nabiyuka?" Itu benar apa itu? Hari ini mengajar dengan Sabdi tak baik. Bahasa kita lah dengan bahasa Arab. Baru ganti malaikat itu. Yesus Tuhanmu. Aku soal ini mengerti mau kita. Paham lah dia. Karena dia bilang kalau mandiri. Jadi bahasa masing-masing bukan bahasa Arab. Tapi kalau orang Arab yang meninggal betul. Marabbuka. Allahu Rabbi. Ya betul kalau orang Arab. Kalau orang Mandailing bahasa Mandailing. Bahasa orang Jawa bahasa Jawa. Itu ada kitab Fathul Majid, ada dalam kitab apa namanya Hasya Al-Bajuri, ada keterangan itu dalam bahasa masing-masing. Jadi kalau saya membaca talqin, ada juga saya baca talqin. Baca talqin itu dengan bahasa Arab terjemahkan. Jadi waktu ditanya balik, ada yang meninggal, saya baca talqin. Apa kata anak muda itu? So'abah katanya. So'abah. Jadi kena serap. Dengan diterjemahkan jadi ngeri, jadi serap. So'abah. Saya balik lah bahasanya. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap dalam hidup di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang yang zalim. Dan Allah memperbuat apa yang dia kehendaki. Ibrahim 27. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud isabitullah alladzina amanu bil qalbi thabit adalah bacaan la ilaha illallah. Jadi itu bacaan la ilaha illallah. Nah, kemudian An-Nasai meriwayatkan dari Al-Bara, ayat ini turun pada menceritakan adab kubur. Itu pada talqin tadi. Menceritakan adab kubur. Marabbuka? Fayaqul Rabbi Allah. Kemudian ditanya lagi, wa man dinuka? Wa dini Muhammad. Kemudian dibacakan ayat Wasabbitullahu alladhina amanu bil qalbi thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi menceritakan tentang adab kubur. Masih ingat barangkali dalam kitab Tuhfatul Murid, cerita malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Rohib, malaikat Atid. Siapa tak percaya dengan malaikat ini semuanya kafir. Tetapi siapa yang tidak percaya dengan malaikat Munkar Nakir tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir karena Munkar Nakir. Karena apa? Karena pertanyaan dalam kubur itu ikhtilaf ulama. Karena tadi itu ijma ulama. Ini tak sepakat lama. Itu ijma dari 2 kali ditanyakan juga. Sama saya tanya juga, ini tanya juga sama profesor. Nah, ada jawaban yang lain. Orang mengatakan ijma tak ada itu. Orang gila ini. Gila pemikiran itu. Maka dia mengatakan tak ada. Masa tidak ada ijma? Sebagaimana saya contohkan, kutiba alaikumusiyam. Ijma ulama dari zaman ke zaman mengatakan puasa Ramadan wajib. Itu ada ijma itu. Tapi kalau ulama sebenarnya nisa, itu tak ijma. Maka tidak salah kami katakan dasar hukum yang paling kuat adalah ijma ulama. Maksudnya ayat dan hadis yang telah disepakati ulama itu adalah dasar hukum terkuat. Karena ayat dan hadis itu bermacam-macam bikin ulama. Lain lagi ijma majelis ulama, lain itu. Kerja sih halal toko, halal toko, keluar saya. Berhenti saya. Apa kerja? Itu aja kerja. Halal tok. Itu aja kerja. Apa lagi? Tak menambah ilmu itu. Nah, kemudian
dalam hidup di dunia dan akhirat. Dan dinyatakan pula oleh ulama lain, ada mengatakan, yaitu wa yaf'alullah ma yasha', termasuk mengadab satu kaum, menyesatkan satu kaum, Allah berbuat apa yang dia suka. Kemudian terakhir dijelaskan lagi kenapa demikian. Allah menyatakan yang demikian itu karena menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu berbuat sekadanya. Ta'ala lima yurid, apa dia suka, apa dia suka. La yas'alu amma yaf'al, dia tidak bisa ditanya dia apa dia perbuat. Kalau orang mengatakan tidak adil, ada jurusnya. Mana tak adil? Adil itu menurut Allah Ta'ala adalah kebebasan Tuhan bertindak sesukanya. Itu adil pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi sampai setelah dulu. Tadi udah mau demam saya itu. Duduk tadi itu tidur, saya mau demam, pilek. Alhamdulillah dengan adanya ceramah ini sehat kembali. Jadi mudah-mudahan jangan kita dia bermacam-macam pemikiran, boleh saja. Boleh saja. Jadi apapun namanya, tapi jangan meleset kali. Kalau meleset kali tak bisa itu. Bisa kita perbincangkan. Kemudian pada masa sekarang memang banyak pendapat-pendapat yang aneh-aneh yang kita dengar. Karena yang membicarakan agama itu terkadang dia sendiri pun tak mengerti kali agama. Sampai Nabi Muhammad berkata dia berdosa. Bagaimana itu Nabi Muhammad berdosa? Jadi dia tak kenal dengan Nabi Muhammad, tak kenal dengan sidik amanah, tabligh fatanah, tak kenal dia. Yang kenal dia fatanah aja. Sudah berbicara itu. Jadi terima kasih, kita serahkan kembali kepada Ustaz kita untuk melanjutkan acara. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita yang telah menyampaikan kajiannya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan dari kajian kita pada malam hari ini, kita mintakan kepada Tuan Guru kita untuk sama-sama kepada Al-Ustaz Asraful Anwar LC untuk memimpin doa menutup acara kita ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Kepada Tuan Guru kita, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Insyaallah, insyaallah.
jalan.